Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali menghadirkan dinamika baru. Tim kuasa hukum Roy Suryo membandingkan penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kasus yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Abdul Ghafur Sangadji, kuasa hukum Roy Suryo, membandingkan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat kliennya dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah. Ghafur menilai kendati kedua kasus itu sangat berbeda, terlihat ada standar ganda dalam penegakan hukum. Roy Suryo diduga melakukan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sementara itu, Febrie terjerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang berkaitan dengan batu bara pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dalam membandingkan kedua kasus itu, Ghafur pertama-tama menyinggung konferensi pers hari Jumat, 10 Juli 2026, oleh Polda Metro Jaya mengenai hasil penggeledahan di sejumlah lokasi dalam kasus Febrie. Dalam acara itu dipamerkan banyak barang bukti. Menurut Ghafur, tindakan memperlihatkan barang bukti yang fantastis itu merupakan bentuk transparansi oleh kepolisian. Sayangnya, kata dia, tindakan seperti itu tidak terjadi dalam kasus Roy Suryo dan tersangka lain yang dituding mencemarkan nama baik Jokowi. Sekali lagi, dia menegaskan tidak ada satupun barang bukti dokumen, baik skripsi, ijazah, ataupun koran yang mencantumkan nama Jokowi yang diperlihatkan kepada masyarakat. Hal itu memicu timbulnya pertanyaan tentang transparansi. Dia berujar bahwa tidak diperlihatkannya satupun barang bukti dokumen oleh polisi itu menjadikannya sebagai misteri. Padahal, barang bukti dikatakan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Ghafur, yang diperlukan tidak hanya memvalidasi perkara pidana dalam forum pengadilan pidana, tetapi juga transparansi. Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum terhadap dua perkara tersebut memunculkan kesan adanya standar ganda dalam proses penegakan hukum. IQ berpendapat bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan Jampitsus, aparat dinilai lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah dan melakukan pendalaman sebelum mengambil langkah hukum. Sementara itu, dalam kasus Roy Suryo, ia menilai proses penetapan tersangka berlangsung lebih cepat sehingga patut diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Pihak Roy Suryo menegaskan bahwa pra-peradilan diajukan untuk menguji legalitas tindakan penyidik, bukan untuk membahas pokok perkara terkait dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, pihak termohon dari kepolisian tetap mempertahankan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Polisi juga meminta majelis hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Untuk diketahui, majelis hakim dijadwalkan melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon serta pemeriksaan alat bukti sebelum nantinya menjatuhkan putusan. Putusan pra-peradilan tersebut akan menjadi penentu apakah proses penyidikan terhadap Roy Suryo dinilai telah memenuhi ketentuan hukum atau justru terdapat pelanggaran prosedur sebagaimana didalilkan pemohon.